Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English course channel. This is M. Rahmat Baihaki will bring you an English course material. How are you today? I hope you are fine and you are ready to continue our English material. It is very nice to be with you again. In this opportunity, we are going to learn and discuss about lesson 12, present tense, in negative and interrogative form. Oke student, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Baihaki di English Course channel saya. Senang dapat kembali bersama dan pada kesempatan kita hari ini kita akan membahas lesson 12, present tense in negative and interrogative forms. Ya, hari ini kita akan mencoba membahas tenses present tense tapi dalam bentuk negatif dan interrogatif. Masih ingat present tense? Mudah-mudahan silahkan ditonton kembali video dalam 3 group of tenses ya. Ada present tense, ada past tense, dan ada future tense. Tapi hari ini kita hanya membahas present tense saja. Definisi dan penjelasannya dan bagaimana membuat kalimatnya itu sudah dibahas secara tuntas di video sebelumnya, dan hari ini kita hanya membahas bagaimana merubah kalimat positif menjadi negatif dan interrogatif ya. Oke, dan kita lihat contoh pertama ada dalam bentuk verbal sentence. Diingatkan kembali, kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya kata kerja dan tidak menggunakan to be ya. So, you can see now the example. Ada bentuk positif yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. We work hard every day. Kami bekerja keras setiap hari. Nah, itu untuk bentuk positif. Ya, dan dikatakan verbal karena ada work di situ kata kerja and not to be, dan tidak ada to be. Now, how can we change into negative? Sekarang bagaimana kita merubahnya ke dalam bentuk negatif? Dan apa itu negative sentence? Kalimat menyangkal, kalimat yang menyatakan tidak. Jadi kalau di kalimat positif ada kami bekerja, maka di kalimat negatif menjadi kami tidak bekerja keras. Nah, how can you say kami tidak bekerja keras? Dalam bahasa Inggris kita lihat, we don't work hard every day. Kami tidak bekerja keras setiap hari. Ada penambahan don't di sana setelah subjek ya. Dan don't ini adalah kepanjangan dari do ditambah not dan disingkat menjadi don't. Dan untuk kalimat negatif dalam bahasa Inggris tidak hanya menambahkan not saja. We not work hard. Nah, itu kurang tepat ya. Yang lebih tepatnya adalah we don't work hard every day. Dan bagaimana merubah ke dalam bentuk interrogatif atau kalimat bertanya ya. Kita lihat ya. Do we work hard every day? Do we work hard every day? Apakah kita bekerja setiap hari? Nah, kalimat interrogatif ini nantinya membutuhkan jawaban. Jawabannya kembali bisa positif atau negatif. Contoh, do we work hard every day? Yes, we work hard every day. Atau no, we don't work hard every day. Nah, pilihan jawabannya bisa positif, bisa negatif. Tapi dalam kenyataannya salah satu jawaban yang digunakan sesuai dengan keadaan. Okay students, do you understand this? I really hope so. And now let's go to the next example. Mr. Aldi always speaks English. Kalimat kedua, Tuan Aldi selalu berbicara bahasa Inggris. Nah, ini masih contoh dalam verbal sentence. Dalam present tense, ada satu hal yang harus diketahui ketika kalimat present tense dengan menggunakan subjek orang ketiga. Di sini ada Aldi, Mr. Aldi, atau he atau she, pokoknya orang ketiga tunggal ya. Singular, the third person of singular. Kata kerjanya diakhiri s, ada speaks. Hanya dalam kalimat positif saja ya. Only in positive form. Now, how can we change into negative? You can see this. Mr. Aldi doesn't always or never speak English. Nah, ada perubahan. Kalau di atas tadi ada don't karena subjeknya adalah we.
ya. Sementara di sini ada doesn't karena subjeknya adalah Mr. Aldi. Dan perlu diingatkan penggunaan do dan does. Sudah banyak materi yang diberikan ya dan tidak berubah. Do untuk are you, we, they atau orang-orang yang berstatus jamak atau lebih dari satu kecuali I dan you. Ya. Kemudian untuk does untuk digunakan oleh orang ketiga tunggal, Mr. Aldi atau he, she, it. Maka ketika ada kalimat negatif, Mr. Aldi doesn't always. Nah, doesn't singkatan dari does not. Ya, always-nya bisa masuk lagi atau bisa hilang, atau doesn't always, tidak selalu, bisa diganti dengan never. Never ini adalah keterangan waktu dalam present tense. Remember ya. Tuan Aldi tidak selalu atau tidak pernah berbicara bahasa Inggris. And one more thing. Dan satu hal lagi, kita lihat perhatikan speak, tidak ada S-nya. Hanya dalam kalimat positif saja. Oke? Nah, di situ ada doesn't ya. Maka dalam kalimat interrogatifnya sudah pasti does-nya dipakai untuk interrogative form. Does Mr. Aldi always speak English? Apakah Tuan Aldi selalu berbicara bahasa Inggris? Oke, ada interrogative, maka ada jawaban bisa dengan positive form atau negative form. Oke? Well, let's go to the next example. The children play football every afternoon. Anak-anak bermain sepak bola setiap sore hari. Nah, ini ya, the children. Nah, kalau subjeknya dengan pronoun ya mungkin mudah menentukan apakah ini do not atau does not. Tapi the children, nah ini ada kata-kata yang mungkin tidak kelihatan karena bukan pronoun ya. Tapi ingat, kalau sudah tahu artinya pasti mudah. Dan remember, children adalah anak-anak, berarti lebih dari satu orang. Maka untuk negative formnya adalah the children don't play football every afternoon. Nah, the children ya, anak-anak tidak bermain sepak bola setiap sore hari. Karena lebih dari satu children-nya, maka digunakan don't sama seperti we ya. Dan untuk interrogative formnya kita lihat, do the children play football every afternoon? Apakah anak-anak bermain sepak bola setiap sore hari? Maka jawabannya kembali ke atas. Yes, the children play football every afternoon. Atau no, the children don't play football every afternoon. Nah, salah satu ungkapkan jawabannya. Tapi untuk latihan dua-duanya it's okay. Ya. Dan bisa juga jawaban singkat, yes, the children play football. Atau yes, they do. No, they don't. Nah, ada bentuk jawaban singkat seperti itu. Tapi I suggest you to practice by answering in long sentence. Okay? Well, students, I hope you understand much about present tense in negative and interrogative form for verbal sentence ya, untuk kalimat verbal. Dan berikutnya kita lihat untuk kalimat sentence pattern-nya ya, atau pola kalimatnya. Diingatkan, bentuk positif ada subjek ditambah verb 1 tambah objek. Bentuk negatif, subjek ditambah do or does ditambah not. Nah, do does-nya salah satu disesuaikan dengan subjek, ditambahkan verb 1 tambah objek. Dan interrogatifnya ada do atau does salah satu ya, tambah subjek, tambah verb 1 tambah objek. Nah, jadi ingat rumusnya atau sentence pattern-nya ya, dan mudah-mudahan bisa you can find another examples to make the sentence. Okay? Alright. Now let's go to the next examples in nominal sentence. Ya, kalau tadi dalam bentuk verbal dan ini adalah dalam bentuk nominal sentence. Still remember what is it? Masih ingat apa itu nominal sentence? Kalimat yang predikatnya bukan kata kerja dan tidak bukan kata kerja ya, dan menggunakan to be. Kalau yang verbal tidak ada to be, kalau yang nominal ada to be-nya. Kita lihat di example, Mrs. Julia is a teacher. Nah, di situ kita lihat Nyonya Julia adalah seorang guru. Nah, kenapa menggunakan to be? Karena masuk ke noun ya, kemudian nanti ada adverb of place atau
adjective, salah satunya. Pokoknya non-verb. Maka Mrs. Julia is a teacher. Nah, dalam bentuk negatifnya, it is very easy. Sangat mudah. Kalau sudah ada to be, maka bentuk negatifnya cuma menambahkan not setelah to be. So, the negative form, Mrs. Julia is not a teacher. Nyonya Julia bukan seorang guru. Ya, oke. Dan interrogatifnya sudah bisa ketebak. To be-nya simpan di depan. Is Mrs. Julia a teacher? Oke, so sorry. Teacher-nya kurang A ya. T-E-A. I'm so sorry. Oke, next. Oke, yeah. I am in the meeting room. In positive. Saya berada di ruang rapat. I am not in the meeting room. Nah, bentuk negatifnya sangat simple, cuma tambahkan not saja. Dan untuk interrogative, are you in the meeting room? Apakah Anda di ruang rapat? Kenapa ini berubah? Karena secara normal, pertanyaan ke diri sendiri kadang jarang ya. Kecuali mungkin ya kita tidak ingat di mana kita berada. Am I in the meeting room? Tapi biasanya kita bertanya kepada orang kedua, are you in the meeting room? Dan ini butuh jawaban. Jawabannya kembali bisa positif, bisa negatif. Yes, I am in the meeting room. Atau no, I am not in the meeting room. Oke, dan terakhir ada kalimat the workers are very busy. The workers. Nah, di sini ada S-nya, maka the workers sama dengan they. Maka to be yang digunakan adalah are. The workers are very busy. Untuk negatifnya, you can imagine it. Okay, yeah, that's right. The workers are not very busy. Cuma menambahkan not setelah to be, ya. Nah, jadi untuk kalimat negatif dalam bentuk nominal, it is very easy. You just put not after to be. Kita hanya menambahkan not setelah to be, ya. Dan untuk kalimat interrogatifnya, to be-nya dipindah atau diletakkan di depan. Sehingga, are the workers very busy? Apakah para pegawai sangat sibuk? Nah, ada pertanyaan itu, maka bisa kita ungkapkan, yes, the workers are very busy. Atau no, the workers are not very busy. Okay, students, I hope you understand much about this material. Present tense in nominal sentence, yeah, in negative and interrogative form. So, now let's see the sentence pattern. Nah, ini untuk sentence pattern atau rumus kalimat. Bentuk positif ada subject plus to be. To be-nya bisa salah satu am atau is atau are, plus noun or adverb of place or adjective, ya. Itu juga salah satu, tidak seluruhnya. Yang negatifnya subject plus to be or plus to be plus not, ya. To be-nya sama seperti tadi, tinggal dipilih, and plus noun or adverb of place or adjective. And the last one in interrogative form, to be plus subject plus noun or adverb of place or adjective. Okay, students, I think this is the end of our English material. I hope you understand much about this material. And don't forget, always try, pray, practice, and use your English anytime, because no one can make your English better but you yourself. Okay, student, thank you very much, and see you again in the next video on past tense in negative and interrogative form. Goodbye, student, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.